Keluarga David juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas kasus penganiayaan oleh anak mantan pejabat pajak kepada polisi. Ayah David memastikan akan menempuh dan mengawal proses hukum hingga ke pengadilan dan tidak ada kata damai dalam kasus ini. Berpesan ke teman-teman di LBH Ansor bahwa kita akan tempuh jalur hukum sampai pengadilan, jadi nggak ada damai-damai, nggak ada. Saat ini polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan David. 1 tersangka merupakan pelaku penganiayaan kepada David, yakni anak mantan pejabat pajak. Tersangka kedua adalah teman dari pelaku, yakni Shane Lucas, yang diduga memanasi dan ikut merekam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi kepada David. Tim Liputan, Kompas TV. Nengok dong dikit. Keluarga menyerahkan seluruhnya proses hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor. Keluarga meminta semua pihak yang terlibat dalam penganiayaan David harus diproses hukum. Keluarga menyebut jika pihak pelaku, anak mantan pejabat pajak, sudah pernah datang untuk meminta maaf langsung kepada keluarga David. Keluarga menyebut telah memaafkan perbuatan para pelaku, namun tetap akan melanjutkan proses hukum. Harapannya pokoknya kasus ini harus diproses seadil-adilnya aja. Jadi siapapun yang terlibat ya nanti sesuai dengan hukum kan. Jadi teman-teman LBH sebenarnya yang paling paham soal masalah siapa harus kena pasal apa gitu. Yang pasti kita berharap karena memang kita terus terang selama David dirawat ini memang kita fokus untuk kesembuhan David. Makanya kita memang keluarga lebih banyak habiskan waktu di rumah sakit bersama tim dokter. Itu di Rumah Sakit Permata Hijau pernah hadir dan waktu itu memang saya tidak ada di sana. Sudah pernah minta maaf dan saya tahu sudah dimaafkan oleh ayahnya melalui statementnya di sosmed. Tapi di situ juga ditegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Tim kuasa hukum Shane Lucas menyambangi Polres Jakarta Selatan untuk mendampingi Shane hari ini. Kuasa hukum mengklaim Shane Lucas telah dibawa pengaruh dan kendali Dandi saat peristiwa penganiayaan terhadap Dandi terjadi. Kuasa hukum menyebut Shane tidak tahu rencana Dandi untuk menganiaya David. Pak, ini berarti Shane kan menolak berkali-kali. Berarti dia sudah tahu akan adanya ajakan penganiayaan begitu Pak, karena dia merasa takut kemudian menolak atau bagaimana? Dia tidak tahu ada ajakan penganiayaan. Dia tidak tahu. Dia hanya diberitahukan Shane bahwa ayo kita ke suatu tempat itu yang dibilang di Lebak Bulus. Tapi di dalam mobil dia bilang Shane kita waktu dia beralih ke tempat lain, si Shane nanya kita kemana nih? Udah kamu tenang aja, kamu ikut aja bahwa kita akan ke tempatnya David. Sebelumnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menemui orang tua David Ozora. Wakil Ketua LPSK Ahmadi menyebut LPSK segera menindaklanjuti permohonan yang diajukan keluarga. Ahmadi menambahkan LPSK menjamin pemenuhan hak sebagai korban yang tengah berhadapan dengan hukum. Sebelumnya orang tua David Ozora mengajukan 3 permohonan, yaitu pemenuhan hak prosedur, rehabilitasi medis, dan fasilitas restitusi. Dari keluarga korban ya, hari ini kita ketemu orang tuanya untuk menyampaikan hak-hak korban dalam konteks perlindungan saksi dan korban, bisa medis, psikologis maupun sosial. Dan itu sudah kita sampaikan kepada keluarga korban dan proses nanti akan kita telah lebih lanjut. Saya kira intinya itu. Kondisinya sekarang korban gimana? Kondisi apa? Kondisi korban? Ya kalau itu medis lah ya, jangan kita itu aspek medis itu. Itu kan kewenangan medis itu ya. Gitu. Tapi sempat lihat udah ada respon David atau gimana? Sebaiknya tanyakan ke medis saja, aspek medis, kondisi David dan sebagainya tanyakan pada rumah sakit dokter. Jadi Bapak tadi hanya bertemu dengan keluarga. Ya. Apa saja Pak? Ya kita sampaikan untuk upaya pemenuhan hak korban dan saksi-saksi lain juga kita sampaikan lewat penasihat hukumnya dalam konteks perlindungan.